kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. A few moments later. Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Medisa Agustin dari kelas 10 DKV. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengertian dan sejarah fotografi. Apa sih fotografi? Yuk kita simak video berikut. Seperti yang dibilang pada sebelumnya, apa itu fotografi? Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Fotografi berarti proses atau metode untuk memasukkan gambar atau foto dari suatu objek yang menggunakan kamera dengan bantuan cahaya. Fotografi berasal dari kata fotos, yang berarti cahaya, dan grafos berarti menggambar. Sejarah fotografi dimulai dengan penemuan kamera obskura pada abad ke-11. Seorang ilmuwan Arab bernama Ibnu Al-Haytham. Alat ini bekerja dengan prinsip memproyeksikan gambar dari luar melalui sebuah lubang ke dalam ruangan yang gelap. Fotografi bermula jauh sebelum Masehi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil atau pinhole, maka di bagian dalam ruang itu akan terrefleksi pemandangan di luar ruang secara terbalik lewat lubang tadi. Moti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obskura. Pada akhir abad ke-10 Masehi, Al-Haytham berhasil menemukan sebuah kamera obskura. Itulah salah satu karya Al-Haytham yang paling monumental. Penemuan yang sangat inspiratif itu berhasil dilakukan Al-Haytham bersama Kamaluddin Al-Farisi. Keduanya berhasil meneliti dan merekam fenomena obskura. Pada abad ke-15, seorang pelukis dan penemu terkenal, Leonardo da Vinci, pada tahun 1452 sampai 1519 Masehi, memanfaatkan kamera obskura untuk membantunya membuat lukisan. Ia mengatur sedemikian rupa agar proyeksi cahaya dari luar ruangan bisa jatuh tepat ke atas media lukisannya. Dengan cara itu, ia dapat menyalin citra yang terproyeksi menjadi sebuah lukisan. Selain itu, Leonardo da Vinci juga membuat rancangan kamera obskura berbentuk praktis yang bisa dibawa kemana-mana. Akan tetapi, rancangan itu tidak sempat ia realisasikan. Pada tahun 1725, Heinrich Sulzer melakukan eksperimen membuat gambar pertama yang juga tidak bertahan lama. Sulzer meletakkan sebuah botol bersih campuran garam asap perak pada cahaya matahari. Ketika ia memeriksanya beberapa menit kemudian, ia menemukan bahwa sisi cairan yang terkena matahari langsung telah berubah menjadi warna lembayung tua, sedangkan sisi cairan yang tidak terkena sinar matahari tetap berwarna putih. Ketika ia mengguncang botol, warna lembayungnya menghilang. Sulzer kemudian meletakkan selembar kertas stensil pada botol dan meletakkannya langsung menghadap sinar matahari. Ketika ia mencabut stensil, pada kertas itu terdapat sketsa di endapan berwarna gelap di sekitarnya kertas. Untuk memastikan apakah sinar matahari atau kepanasan yang menyebabkan senyawa kimia berubah menjadi gelap, Sulzer meletakkan botol lain yang berisi bahan kimia yang sama dalam oven. Senyawa dalam botol tersebut tidak bereaksi. Ternyata cahaya yang menyebabkan perubahan. Sulzer mempublikasikan hasil penelitiannya, namun tidak ada perubahan populer hingga dia wafat. Pada tahun 1802, Thomas Wedgwood membuat gambar permanen dengan menangkap gambar kamera pada bahan yang dilapisi bahan kimia peka cahaya.
Eksperimen praktisnya hanya menghasilkan fotogram gambar bayangan yang tidak secepat cahaya. Namun, terobosan konseptual dan keberhasilan parsialnya telah membuat beberapa sejarawan menunjukkan sebagai fotografer pertama. Pada tahun 1826, Joseph Nicepcor berhasil menciptakan fotografi tertua yang masih ada hingga saat ini, yang dikenal sebagai view from the window at the glass. Namun fotografi tersebut menggunakan teknik hitam putih bukan warna. 18 November 1787, seorang seniman fotografer Prancis yang dikenal karena penampungan proses fotografi Daguerre Pella dikenal sebagai salah satu bapak fotografi. Meskipun ia paling terkenal karena kontribusinya pada fotografi, ia juga sering melukis ulung perancang pemandangan dan pengamatan teater radio. Yeah, Bobby Valentino.